اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
المنهج النبوي برسول الله والبدوي Jadi kita bacalah dan astagfirullahaladzim 3 kali, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa keluarga beradaan. Yang kedua kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kita selamat belataan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan guru kita bersama juga dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkatnya itu yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وظهر الظاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسlimin wa qala radhiyallahu an syahdan. Perhatian, lagi bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengetahui akan hal ehwal, akan keadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebagaimana yang telah dikhususkan oleh beberapa ulama akan kewajibannya itu dengan ikhtisar, yakni artinya dengan pendek perkataannya. Itulah ya. Nah, jadi malam ini di dalam kitab Sifat 20 yang dibahas tentang masalah mengetahui hal ehwalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga daripada kewajiban kita sebagai orang yang beriman dan Islam lah ya. Jadi kewajiban kita balik berakal sudah wajib hukumnya tahu hal ehwalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita belajar tahulah, mudah-mudahan kita tahuan berataan ya Allah. Mudah-mudahan dia selesai kita tahu, mudah-mudahan kita merasa cinta ya Allah, mudah-mudahan ada kerinduan lah daripadanya kita tahu daripada hal ehwalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ya Allah ya. Ya, mun kada salah khilaf tuh di dalam kisah Burdah kah, yang di dalam kisah itu ujar pengarang Burdah di dalam tafsirnya Burdah apa ya, fahanian ya ma'syaral madahih, bergembira wahai orang-orang yang bisa menyanjung akan Rasulullah, bahwa orang itu kena inya di surga diberi kena kebisaan inya bahari yang inya bisa memuji Rasulullah di waktu inya di dunia. Jadi seandainya bisa memuji Rasulullah di waktu di dunia, inya kena memuji Rasulullah di waktu inya kena di dalam surga. Yang di hadapan inya tuh sebujuran Rasulullah tak. Jadi seberapa lama, seberapa lawas inya menyanjung Rasulullah dengan syair kah, atau dengan gembiranya kah, atau ujar guru seandainya memang kada bisa bersyair, kada bisa juga bergembira, mendengar barang senang. Nah, itu karena orang sama di hadapannya Rasulullah. Amun inya bisa bersyair, karena inya bersyair di hadapan Rasulullah. Nah, itu telah setengah daripada pentafsirannya daripada Imam Al-Busiri, pengarang kitab Burdah. Fahanian yang masyaallah madahih bi asma'i wa hadratihi an-nabawiyah. Nah, itu dikisahkan lawan Sidin itu. Yang Sidin mentafsirkan di dalam kalimat Quran tah fi rawdatin yahtajun ya Sidin. Di dalam surga itu kena orang ada yang bergembira luar biasanya. Sekalinya yang diantara orang yang bergembira itu orang yang bisa memuji akan Rasul bahari di waktunya di dunia, memuji Rasulullah. Nah, di situ kena yang paling gembiranya luar biasa. Jadi untunglah alhamdulillah kita untung nang mana nang bisa memuji, nang mana nang bisa ya paling katanya senang dahulu lawan syair-syair yang paling katanya senang dahulu lawan puji-pujian. Nah, itu di antaranya. Maka pulang ujar ulama kita itu salah satu jalan yang menujunya kita tersekira kita lakas dekat dengan Allah Ta'ala, yaitu jalan mahabbah. Nah, jalan mahabbah ini jar ulama kada boleh dan kada bakal bisa kada melewati Rasulullah. Ya paling kada mencintai dulu akan Rasulullah. Munnya seandainya orang itu kada bisa mencintai Rasulullah, ini kada mau dapat jalan suluk yang tercepat tuh kada mau dapat. Ujar kisah ulama juga ya kalau yang, tapi insyaallah bubuhan biani senangnya ya Allah, cinta ya Allah lawan Nabi. Nah, itu insyaallah. Itu bang setengah daripada kisah syair ya kalau ya. Setengah pulang daripada yang mengetahui akan hal ehwalnya Rasulullah, pulang kena diberi Tuhan kena rasa cinta asal tahu ya kalau ya. Yang sudah tahu aja diulang-ulangin kada jadi masalah juga ya Allah.
diulang-ulangnya kada bakal bisa dibosan-bosankan mendi kisah masalah Rasulullah ini. Nih, kada ada bosan-bosannya tuh orang mendengar kisah Rasulullah. Insyaallah kada bosan-bosannya. Di Quran kalau boleh aja jar. Di Quran tuh boleh aja dikisahkan diulang-ulang. Bahkan ujar Quran ulang kada dah habis rahmatku ujar Allah Ta'ala nanti dalam Quran tuh. Seandainya tuh langit dan bumi ini sudah kuhabiskan rahmat kepada nurku itu kada bakal habis, masih ada terus. Nah itu tak, masih ada terus. Jadi tinggal kitanya aja lagi yang alamin ketujuh atau kada itu Pak. Cuman nanopang lah tergantung topik hidayah aja Bang pulang. Amun Tuhan memberi kita taufik ya nang kita bisa senang lawas tuh. Kadang satu mat kita senang, kadang wayah-wayah kita senang, kadang-kadang gitu lah. Ini kadang-kadang ada juga Bang ujar guru juga, kadang kalanya kita nih senangnya satu mat, ada nang senangnya tuh lawas, yang Allah. Tapi ada juga nang kada ada sama sekali kesenangan untuk memuji Rasulullahnya, ada nang kayak itu kadang. Tapi insya Allah kada ada kalau bahan biar, insya Allah senang terus. Ya Allah kalau Nabi Bang. Ya kalau lah Nabi apa ana sayyidu waladi Adam wala fakhar ya Nabi. Aku je Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya daripada anaknya Adam. Dan aku je sendiri mengucapkan itu kada sombong. Wala fakhar itu artinya je bahasa kita tuh kada sombong jadi. Itu dah. Allah nyuruh Bang, ya Allah Ta'ala tampilkan kehebatanmu di hadapan hamba-hambaku. Nyaman hamba-hambaku tahu, amun hambaku itu sudah tahu lalu inya bisa memuji ikam. Nah pujian inya lawan ikam itu aku nang menyuruh. Bukan karena ikam sombong di inya kada, tapi dengan karena aku nang menyuruh. Itu telah. Jadi puji-pujian ke Rasulullah itu puji-pujian yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Puji-pujian ya kadang mungkin dia tak insyaallah orang yang boleh jadi sifat 20 ini syirik ya kadang mungkin ya sudah belajar tentangnya Allah nang la ilaha illallah tahuan aja sudah ya Allah ada mungkin syirik kan, cuman orang aja Bang menyambat syirik lah, tapi kata Bapak udah jadi masalah. Ya itu diantaranya. Dan inilah yang diwajibkan oleh beberapa ulama. Yang satu, pertama-tama wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikad bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diberanakan, dilahirkan di negeri Makkatul Musyarrafah yang mulia. Itu telah. Jadi nang pertama nang wajib atas kita tahu yaitu Nabi dilahirkan di Makkatul Musyarrafah. Itu nang pertama dan kada kawajib diubah lagi. Umpama seandainya memang ada orang hendak mengubah umpama di mana di Handil aja lahir kada mungkin ya. Ada boleh gitu ya Allah haram hukumnya mau ubah-ubah kita. Haram hukumnya. Itu dah di antara nang pertama yang kita wajib tahu dulu ya Allah. Dengan beberapa pertunjukan daripada Allah Ta'ala akan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu diberanakan oleh ibunya. Artinya ada banyak kemuliaan yang diperanakan lah di waktu itu. Dan terlalu elok putih rupanya dan terlalu baik perangainya. Itu telah ya. Dan langkah dan tingkah lakunya dan terlalu banyak ibadatnya, maka di masa lewat umur 40 tahun maka dikaruniai oleh Allah Ta'ala akan mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Atau di antara kemuliaannya lah ya. Kemuliaan Nabi dan yang Nabi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu di Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu apa kisahnya? Apa kisah sebelum Isra Mi'raj tentang tahun huzun ya kalau bahasa sirah bahari itu lah, tahun kesedihan lah. Yang di waktu sebelum Isra Mi'raj itu yang meninggalnya siapa? Sayyidina Abu Thalib dulu ya. Setelah itu jermadah kan ada ulama yang mengatakan 2 hari kah setelahnya atau 2 minggu kah setelahnya, berbeda pendapat ulama Pak.
Jadi setelah itu meninggal pulang Sayyidah Khadijah, kada jauh, makanya dikatakan oleh para ulama apa tahun huzun ya. Itu adalah tahun huzun. Nah, setelah itu hanya di Islam diangkatkan, hanya dimerajkan Nabi kita itu oleh Allah Taala. Mi'raj itu menghibur Allah, menghibur Nabi. Jadi hiburan Nabi Mi'raj, kita nih hiburannya apakah ke kafe kah atau kemana kah kita nih lah, atau hiburan kita nang ketujuan nang kayak ini kah ya kalanya ya tergantung isi hatinya apa tuh, tergantung kebersihan hati kita nih apa ya kalau ya. Men kita ketujuh dihibur dengan zikir, dengan salawat, berarti bagus tuh, berarti isinya hati kita. Amannya hati kita diketujui hiburan yang kita lain pada itu, nasaka bisa diperiksa tuh ya kalau ya. Apa isinya hati kita nih? Apa isi hati kita nih lah ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan biar nikah ada kayak itu lah. Insyaallah baik ya kalau ada hiburannya itu salawat, hiburannya itu zikir, majelis ta'lim, hiburannya ya kalau hiburannya itu tuh ya kalau yang jadi guru amun seandainya lain itu nang dihiburakan atau selain itu nang diketujui, itu hati-hati kitanya ya kalau lah, hati kita tuh hati-hati. Masalahnya mun hati itu sudah rusak karena nang lain umpatan dia rusak. Nah kayak anggota-anggota kita berdatang kadang umpat rusak juga dikarenakan hati rusak. Nah itu bang, hati rusak. Ya ujar guru pulang, hati rusak itu bukannya ada sebab lah, pasti ada sebab juga. Bisa jadi dari kitanya juga, biar kemungkinan kita kebanyakan sangka jahat lawan orang bisa juga, atau kemungkinan kita hendak dimuliakan orang, atau bisa juga kemungkinan kalau kita ini juga rasa harat bisa juga, rasa hebat, rasa takabur, rasa seorang pai, jaka bahasa Banjar tuh rasa kita tuh orang paianya, nah itu bisa juga. Nah jadi berarti itu sebab yang merusak akan hati, nah, itu bang. Jadi bukan jasidin gak ada sebab, pasti ada sebabnya, pasti ada sebab, pasti ada sebabnya. Sebabnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, jajarlah Quran khalaq, dan bermula Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan apa yang kamu ulah dan apa yang kamu kerjakan. Nah, adapun masalah muqaddar Allah di kita, segala perbuatan kita ini dimuqaddarakan, ditentuakan, itu hanya hak Allah Ta'ala, di dalam ilmu Allahnya aja, hanya Allah yang tahu itu. Kayak itu kalau semalam di dalam kitab Syiarus Salikin ya kalau hanya Allah yang tahu itu. Nah adapun kitanya, kita disuruh mencari sebabnya apa ya kalau lah, kitanya hanya itu aja. Amunnya kita sudah mencari sebabnya, amunnya kita hendak bujur ampih, amunnya kita kada hendak bujur jangan. Nah itu benar lagi ya kalau lah. Seandainya nih kita ada kerusakan sedikit masalah hati baiki ya kalau kegamatan kita baiki, seandainya ada, namun seandainya juga model perasa kadada ijar guru abah hari, pun seandainya nih kita ada bisi perasaan hatiku nih modelnya bagus saja ijar guru nih umpamanya kayak itu patut diperiksa lagi jasidin, karena jasidin orang nang merasa hati barasi itu masih belum bersih lagi. Itu telah itu pulang. Jadi kan ada habis-habisnya tuh orang hendak membersihi hati itu kan ada habis-habisnya. Jadi selalu ada ya kalau selalu ada, tinggal iman aja pang lagi lah. Nah itu Jepang pulang. Iman ini mudah-mudahan ya selalu ada, terus bertambah terus mudah-mudahan ya kalau kita ya. Maka pulang bertambah iman ini pulang kada kawa dengan kada beribadat, harus juga dengan cara beribadat ya, di antaranya majelis taklim, pengajian yang adalah baca Quran, zikir macam-macam ya, yang berkumpul-kumpul yang baik-baik itu diantara menambah iman ya kalau huwallazi anzala as-sakinah fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a imanihim ya kalau ia yang menurunkan as-sakinah itu ketentraman lah, ketentraman, kenyamanan. Imbah itu pulang fi qulubihim, pada hati-hati mereka itu,
liyazdadu imanan wa imanihim, untuk menambah akan iman yang ada dan akan menambah akan iman yang ada. Sekira iman yang sudah ada tuh bertambah dapatnya sakinah yang tadi. Nah itu. Jadi sakinah itu penambahan iman, nah ketentraman. Jadi ujar guru as-sakinah pulang dicari atau dihasilkan kadang mungkin dengan kada beribadat, pasti dengan beribadat, pasti dengan beribadat. Amun dengan koler kadang mungkin, amun dengan inyana kada tapi ketujuh beribadat kadang mungkin bertambah as-sakinah, kadang mungkin bertambah. Nah itu tuh menambah as-sakinah lah kita. Mudah-mudahan hati itu selalu ada ngaran as-sakinah lah. As-sakinah itu ketentraman, kenyamanan hati, kenyamanan hati yang Allah. Jadi kenyamanan hati ini kata kawa juga dia no apa dibanding lawan dunia, kada kawa dibanding. Seandainya ujarnya orang dunia banyak duit tuh nyaman hati jadi kada juga, ada tentu banyak kayak orang nang sedikit duit nyamannya sedikit duit sentram aja, senang aja, banyak aja. Jadi kada itulah nang ulah menyamani hati, kada itunya iman juga, imannya kalau dia iman. Makanya ulama hikmah jar berkata jar apa ujar sidin, tanda orang nyaman, tanda orang tenang itu orang selalu di dalam zikrullah. Nah zikrullah itu iman doh. Nah iman itu pulang ada di situ as-sakinah. Nah jadi itu zikrullah ada iman, ada juga as-sakinah. Nah di situ keimanan, nah di situ kesenangan, nah di situ ketentraman. Nah itu tak ketentraman. Dahan kita ada diisi ya kalau dahan kita diisi. Tapi insyaallah hubungan bini ahlinya lah. Insyaallah ada terus nanggalan iman. Itu di mana aja ya kalau berada nih, di mana aja bergaul ya kalau hendak lawan jin kah bergaul, umpamanya hendak lawan singa kah bergaul, hendak lawan ayam kate kah bergaul. Insyaallah iman selalu ada. Kadang bakal terpengaruh ya Allah. Ada terpengaruh. Insyaallah. Ya ayam kate jadi guru lawan apa lagi teh? Lawan macam-macam lawan singa teh. Ada kita kalau manusia nih, seandainya kita tuh bergaul ayam kate yang kalah banyak inya karena mempengaruhi banyak kita. Mempengaruhi amun banyak inya jadi ayam kate kita. Nah itu jadi ayam kate kalah kita yang kalah ya. Nah itu Bang. Nah itu tapi insyaallah baikan, insyaallah ada terpengaruh kita ya kalau ya, kada terpengaruh ya. Insyaallah. Lalu naik ke 7 lapis langit bersama-sama Jibril alaihi salam karena menerima akan perintah Tuhan Azza wa Jalla kepada sekalian manusia dan sekalian jin. Nah, itu telah yang setengah daripada kemuliaan ya Rasulullah yang wajib kita percaya, yang kita imani ya Allah, yaitu sidin bisat, yaitu sidin mi'raj, yang sidin naik ke 7 lapis langit bersama Jibril alaihi wassalatu wassalam. Mbah itu mendapat perintah daripada Allah Ta'ala lah, tentang diperintah sampaikan dengan Allah kepada sekalian manusia dan sekalian jin. Nah itu Pak, yang kita baca ini itu Pak, yang kita baca ini Pak setengah daripada perintahnya Rasulullah lah. Mudah-mudahan kita kawal yang mengamalkan apa yang dititahkan oleh Rasulullah ya Allah. Mudahan kawan nya Rasulullah nya kada melihat ya, pasti melihat di mana aja kita berada dilihat sidin. Maka bah tuntung sudah dilihat ya kalau nya boleh jadi sidin tersenyum jar, boleh jadi sidin itu kada tersenyum artinya sedih bisa. Tergantung apapun gawian kita yang kita lakukan, apakah menyenangkan sidin atau menyedihkan sidin. Nah itu salah satu orang yang menyenangkan sidin di antaranya yang gawian yang baik-baik, apalagi gawian-gawian yang diabdolakan, yang diantaranya menuntut ilmu diabdolakan. Yang itu pulang diantaranya pulang zikrullah ya Allah, majelis zikir, majelis ta'lim yang diantaranya yang diabdolakan. Nah berarti itu yang disenangi lawan Rasulullah.
disenangi benar lawan sidin. Lawan sidin melihat, lawan sidin juga melihat. Makanya sidin kadang melihat bang, pasti melihat. Insyaallah melihat. Nya iman hati nang baik mengatakan pasti melihat. Tapi kalau hawa nang bermain, hawa nang timbul pasti mengatakan kadang melihat. Nah itu tak. Tinggal apa nang maju biar, tinggal apa nang berduhulu masuk. Itu aja lagi, atau hawaka atau hati kah? Itu benar lagi. Nah, tapi mudah-mudahan nang pepandir itu hatilah. Mudahan hati kita nang pepandir nang marasih itu mudah-mudahan. Makasih hawa ningali benar. Ningali benar. Si hawa ningali benar. Ulah andak miknya lah. Mudah-mudahan lurus ya. Sedikit lagi lah ya. Sebagai lagi di masa umurnya 50 tahun, maka berpindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinatul Munawwarah, yang negeri mulia yang kedua. Syahdan, maka di masa umurnya 63 tahun, maka wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, maka disitulah dikuburkannya. Sebagai lagi wajib akan nama ayahanda bunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan kata setengah daripada ulama bahwa wajib kita mengetahui akan nama anak-anaknya, dan inilah tersebut di bawah ini bilangan sekalian mereka itu dengan tambah lagi nama-nama 4 sahabat dan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyusui radhiyallahu anhum, dan yang menyusuinya juga kita wajib tahu. Nah itu belahnya. Terus setengah ulama nang menghimpun daripada kewajiban kita nang orang Islam tuh harus tahu, di antaranya itu yang jadi guru juga yang kita tahu ini kada seberapa dibanding lawan syafaat sidin leh, jauh benar kada seberapa. Jadi seandainya memang kita ada keinginan juga adalah sayang juga kita lawan sidin, kita kita hafali ya begamatan ya. Kalau ada waktu terlambat bagi kita hendak menghafal masalah nang kayak ini, masalahnya baik aja ya, kalau lah bagus saja masalahnya. Kadang kalanya kita di benar yang itu bang ahornya jaka bahasa Banjar itu sibuk kah. Nah itu bang kadang kalanya padahal kan ada kesibukan pun gasan nangka kayak ini ya, kalau lah gasan Rasulullah apa nang kawan disebutkan amun bujur orang tuh cinta lawan sayang kadang mungkin sibuk apa aja Rasulullah jasidin kayak ini dilakukan itu ngaran sayang ya. Kalau amunnya kada sayang itu macam-macam ya. Jadi guru bahari sayang aja mana adalah sayangnya, amun ada sayangnya bujur digawi, amun kada ada sayangnya mana kali kadang-kadang bakal bisa tegawi, amun kada bujur sayang. Nah, tapi kalau bujur sayang pasti tegawi, insyaallah tegawi, insyaallah tegawi. Imbah itu pulang kadang panjang-panjang tadi khususkan oleh segala ulama, oleh beberapa ulama nang masalah nang kewajiban kita nang kita hendak tahu aja ya Allah. Kita hendak ditahuakan aja sedikit aja tak, bukan dari awal perjalanan sidin sampai terakhir kada ini kan seala kadar aja juga dicatat di dalam kitab sifat 20 nih. Nah, cuman kalau di dalam yang lain tuh dikatakan ada juga setengah ulama mengatakan apa jasidin wajib mengetahui mulai awal sampai akhirnya daripada perjalanan Rasulullah. Nah di antaranya kayak itu ya kalau orang dah. Nah, mudah-mudahan ya kita tahu lah, tapi insyaallah bukan bini tahuan bang lah. Tahu insyaallah tahu masalah Rasulullah nih bah karena sayangnya kalau jarang guru abah hari apa aja menyatakan karena mungkin sayang ya sidin ya. Kalau jadi kenali bujur sampai ujar sidin mun saandai kita tuh bisi bini tahu tahilalatnya tuh banyak di mana berarti pinandu mana lawan bini tak jasidin dah. Nah adapun kita lawan Rasulullah harus bujur juga harus serius tahu. Nah itu paham kita amalkan juga ya. Kalau kita amalkan kita musyahadahkan juga.
apa nang dikisahkan Rasulullah bahari, apa nang disuruh sidin kita musyahadahkan, kita gawi apa nang disuruh lawan sidin menjasidin baik kita jasidin kada boleh sangka jahat, kada boleh kita sangka jahat. Jadi sidin baik-baik, sidin lawan keluarga bagus-bagus, jaga silaturahim, kita jaga silaturahim enggak. Nah itu telah yang diantara suruhan sidin. Pada banyak aja Pak suruhan sidin itu banyak luar biasa. Nah kadang-kadangnya kita ini bisa terlanggar diantaranya ya Allah. Tapi insya Allah mungguhan ini kadang mungkin terlanggar ya Allah. Insya Allah kadang mungkin terlanggar. Insya Allah. Nah baliklah syahdan lagi sesudah nyata himpunan 50 aqaidul iman itu di dalam kalimat syahadah yang pertama, maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadah tauhid. Maka mudah-mudahan dengan taufiknya Allah Ta'ala dibukakan akan hati yang baca padanya dan yang menghadirkan sekalian maknanya itu di dalam hatinya hingga dapat tercampur dengan cahaya nur. Nah itu tah. La ilaha illallah lah. Ini sudah tunai nih. Belajar masalah sifat 20-nya dan juga belajar dengan mengenal akan Rasul sudah tunai berarti. Ya, tinggal mengamalkan aja lagi tinggal membanyak-banyaki membaca la ilaha illallah aja lagi. Dan diisi ujar pengarang kitab dalam arti yang boleh jadi la ma'buda bihaqqin fil wujud atau illallahal ma'bud bihaqqin. Juga kayak itu nya banyak aja situ nang anunya lah, banyak pilihan mana pian kersi nang nyaman digawi itu digawi lah. Ataupun seandainya ada bisi guru nang mursyid atau guru murabbi yang apa ujar guru itu nang dibaca. Nah itu diantaranya ya. Di antaranya langkahnya itu lagi. Nah sampai situ juga lah ya. Mudah-mudahan dengan sedikit pembacaan kitab sifat 20 mudahan kita berataan ditambah-tambah iman dengan berkat kitab, dengan berkat pengarang kitab, dan mudah-mudahan dengan berkat pengarang kitab juga kita diampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa keluarga kita, dosa muslimin muslimat mudahan diampuni Tuhan. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat bi ghairi hisab bersama guru kita, bersama juga sahabatnya Rasulullah, juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.